Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi al-Qazwini. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 209 824 M. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah Maula Rabat. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun, terutama kepada gurunya yang terkenal, Ali bin Muhammad at-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis tumbuh makin besar. Hal tersebut mendorongnya untuk berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Ia menerima hadis dari para ulama hadis di tempat-tempat yang dikunjunginya, yaitu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Hisham bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli hadis dari Imam Malik serta Al-Lais, termasuk dari Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya. Pertemuannya dengan banyak ulama hadis di berbagai tempat, menjadikan Ibnu Majah mampu menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan hadis, terutama dari sumber-sumber yang dipercaya kesahihannya. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, ia menulis antara lain tafsir Al-Quran Al-Karim. Sementara itu, kitabnya di bidang sejarah berjudul At-Tarikh, memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga zamannya. Karyanya di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah, menjadi yang paling bersejarah dan populer di kalangan Muslim dan rujukan klasik. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Quran Al-Karim Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 hadis. Sumbangannya di bidang ilmu-ilmu Islam tersebut, khususnya bidang ilmu hadis, banyak mendapat pujian dari ulama besar lainnya. Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini mengatakan, Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya, yang diakui kejujurannya, dan pendapatnya dapat dijadikan pedoman. Ia mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak menghafal hadis. Sedangkan Ibnu Katsir, ulama tafsir termasyhur mengatakan dalam kitabnya, Al-Bidayah, Muhammad bin Yazid Ibnu Majah adalah pengarang kitab Sunan yang masyhur. Kitabnya merupakan bukti atas amal dan ilmunya, keluasan pengetahuan dan pandangannya, serta kejujuran dan kepatuhannya kepada hadis, baik tentang masalah pokok usul maupun masalah cabang furu. Ibnu Majah meninggal dunia tanggal 22 Ramadan 273 H. 887 M, di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak. Belajar ilmu hadis usia 15 tahun. Sebutan, Majah, yang melekat pada nama Imam Ibnu Majah dinisbahkan kepada ayahnya yang bernama Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rabat. Kehadiran sang ayah dalam riwayat kehidupan Ibnu Majah menunjukkan warisan keluarga yang kaya akan nilai-nilai keilmuan dan semangat pencarian ilmu. Ibnu Majah memulai perjalanan intelektualnya sejak usia remaja. Ia menunjukkan ketertarikan dan bakatnya yang luar biasa di bidang ilmu hadis. Masih mengutip dari sumber yang sama, pada usia yang masih sangat muda, yaitu 15 tahun,
Ibnu Majah memfokuskan diri pada kajian ilmu hadis di bawah bimbingan guru terkenalnya, Ali bin Muhammad at-Tanafasi. Bakat dan minatnya terhadap ilmu hadis semakin berkembang pesat, mendorongnya untuk melakukan perjalanan keliling ke berbagai daerah dan negara guna mengumpulkan, meneliti, dan menuliskan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Perjalanan ilmiah Ibnu Majah membawanya ke puluhan negeri, termasuk Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan Hijaz. Di tempat-tempat tersebut, ia berinteraksi dengan para ulama hadis terkemuka seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Hisham bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, dan banyak lainnya. Ibnu Majah menerima hadis dari berbagai sumber, termasuk pengikut Imam Malik dan Al-Lais. Pertemuan dengan para ulama hadis ini memungkinkannya untuk mengumpulkan dan menuliskan puluhan bahkan ratusan hadis, khususnya dari sumber-sumber yang dianggap sahih dan dapat dipercaya dalam tradisi keilmuan Islam. Keberanian dan ketekunan Ibnu Majah dalam menjelajahi dunia untuk menghimpun ilmu hadis menciptakan warisan intelektual yang tak ternilai, memperkaya khasanah ilmiah Islam. Hidup di masa dinasti Abbasiyah. Imam Ibnu Majah hidup dan berkarya pada periode yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kelahirannya tercatat pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, yang memerintah pada tahun 198 H-813 M, dan Ibnu Majah terus aktif hingga akhir masa kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir pada tahun 295 H-908 M. Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa pada rentang waktu ini, Ibnu Majah menjadi saksi dan aktor dalam peristiwa-peristiwa bersejarah dan perkembangan keilmuan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam. Kepemimpinan Al-Ma'mun terkenal dengan kebijakan-kebijakan ilmiahnya yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Dalam atmosfer intelektual yang dipupuk oleh pemerintahan Al-Ma'mun, tokoh-tokoh seperti Ibnu Majah memiliki peluang untuk berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu hadis. Masa ini dikenal sebagai zaman kebangkitan ilmiah Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan dan keilmuan mencapai puncak kejayaannya. Wafatnya Imam Ibnu Majah pada tanggal 22 Ramadan 273 H-887 M, di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak, menandai akhir dari perjalanan kehidupan seorang cendekiawan yang berpengaruh dalam dunia Islam. Qazwin, sebagai tempat kelahirannya, memiliki makna tersendiri dalam kisah hidupnya, karena merupakan tempat Ibnu Majah tumbuh dan berkembang. Pada masa wafatnya, Ibnu Majah tercatat menjadi salah satu perawi hadis terkemuka dan ahli keilmuan Islam yang sangat dihormati. Peristiwa ini terjadi pada periode sejarah Islam yang masih mencerminkan kebesaran dan kejayaan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini, yang telah berlangsung selama berabad-abad, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hadis yang menjadi fokus perhatian dan kontribusi Ibnu Majah. Karya-karya Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, sepanjang perjalanan hidupnya, tergolong sebagai cendekiawan serbabisa yang menorehkan sejarah cemerlang dalam berbagai bidang ilmu Islam. Universitas Islam An-Nur Lampung menjelaskan kiprahnya mencakup penulisan puluhan buku yang melibatkan ranah-ranah ilmu yang luas, seperti hadis, sejarah, fikih, dan tafsir. Dalam bidang tafsir, Ibnu Majah menyumbangkan pemikirannya melalui karyanya yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Karim,
menggali makna-makna mendalam dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khususnya dalam bidang sejarah, Ibnu Majah menelurkan karyanya yang berjudul At-Tarikh, sebuah ensiklopedia biografi para perawi hadis dari masa awal hingga zamannya. Karya ini menjadi referensi berharga bagi para peneliti dan ilmuwan Islam yang tertarik memahami perjalanan hidup dan kontribusi para perawi hadis dalam menyampaikan ajaran Islam. Sementara itu, di ranah hadis, karyanya yang paling monumental dan terkenal adalah Kitab Sunan Ibnu Majah. Buku ini tidak hanya menjadi salah satu karya bersejarah di bidang ilmu hadis, tetapi juga populer di kalangan umat Islam dan diakui sebagai rujukan klasik yang mendalam. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Al-Mujam Al-Mufarras li Al-Fas Al-Quran Al-Karim, Indeks Al-Quran Kitab Sunan Ibnu Majah terdiri dari 4.241 hadis, menjadikannya sebagai salah satu sumber hadis terkemuka. Kontribusi Ibnu Majah dalam memperkaya khazanah hadis dan ilmu Islam secara umum memperoleh apresiasi yang tinggi. Ulama besar seperti Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qaswini mengakui kejujuran dan kredibilitasnya, menyatakan bahwa Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya, dan pendapat serta pengetahuannya layak dijadikan pedoman. Keberhasilan Ibnu Majah dalam menyusun karya-karya monumental ini mencerminkan kedalaman ilmu, dedikasi yang tinggi terhadap penyebaran ilmu Islam. Warisan ilmiahnya tidak hanya menjadi sumber referensi penting bagi para cendekiawan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman agama Islam dan tradisi keilmuan Islam secara luas. Ia wafat pada tahun 273 H. Wallahu a'lam bishawab.